Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video micro teaching secara luring luaran Pekerti Eksternal 2 tahun 2025 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS yang diselenggarakan oleh Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran Link-Up Universitas Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Pada pagi hari ini kita akan lanjut pada pertemuan kita yang kedua, di mana pertemuan yang pertama kemarin sudah Bapak jelaskan untuk perkuliahan di administrasi rumah sakit. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem informasi manajemen rumah sakit. Namun sebelum kita masuk pada perkuliahan, kepada Anda semua boleh dilihat LMS-nya dulu untuk absen. Oke, boleh. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit ya untuk mengambil absen. Oke, selesai ya. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan kepada Ananda untuk memulai doa. Sebelum memulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama dan kepercayaan masing-masing agar diberi keberkahan dan kemudahan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ananda semuanya, pada pagi hari ini kita akan lanjut pada perkuliahan atau pertemuan kita yang kedua, yaitu tentang sistem informasi manajemen rumah sakit. Nah, Ananda semua udah tahu ya nama Bapak Dimas Maulana Syafeli, atau Ananda semua bisa panggil saya Dimas ya. Baik, selanjutnya ini sebelum kita masuk perkuliahan yang kedua ini, Bapak akan menjelaskan mata kuliah kita, yaitu Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau singkatan SIM-RS. Nah, untuk CPL 1, capaiannya itu Ananda semua harus mampu menguasai pengelolaan data dan informasi kesehatan dalam manajemen rumah sakit, serta menilai kinerja pelayanan melalui sistem monitoring mutu berbasis IT di rumah sakit. Nah, jadi Ananda semua harus paham nih tentang SIM-RS ini, karena untuk monitoring mutu berbasis IT ya. Terus untuk CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, arsitektur, dan komponen-komponen utama dalam sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS. Nah, kemampuan akhir Ananda atau sub CPMK yang harus Ananda capai, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan definisi, konsep, tujuan, dan manfaat sistem informasi manajemen rumah sakit, dan menjelaskan perbedaan antara sistem informasi manajemen rumah sakit dengan sistem informasi rumah sakit, SIM-RS atau CRS ya. Nah, berikut ada referensi untuk perkuliahan kita pada pertemuan yang kedua ini. Nah, capaian yang Ananda harus dapat itu pada pertemuan yang kedua ini, yaitu mampu menjelaskan definisi dan manfaat sistem informasi manajemen rumah sakit atau singkatannya SIM-RS, dan menjelaskan perbedaan antara sistem informasi rumah sakit atau SIRS ya. Nah, berikut ada materinya, sistem informasi rumah sakit, SIRS dengan SIM-RS. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, Bapak ingin kepada Ananda untuk melakukan pretest terlebih dahulu, di mana kita ada 2 pretest. Yang pertama, Ananda ada yang tahu apa itu definisi sistem informasi rumah sakit? Ada yang tahu? Boleh acung tangan? Silakan. Ada yang tahu? Oke, silakan Agung. CRS atau Sistem Informasi Rumah Sakit adalah sebuah sistem terintegrasi berbasis komputer yang dirancang khusus untuk mengelola seluruh aspek operasional dan data di rumah sakit secara efisien dan akurat. Secara konkretnya, CRS itu mencakup pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian informasi terkait data pasien, rekam medis, administrasi, keuangan, manajemen inventaris medis, serta mendukung pengambilan keputusan medis. Oke, beri aplaus dong buat Agung. Oke, itu yang pertama ya tentang CRS.
ada yang tahu apa definisi dari SIM-RS? Boleh. Oke, silakan Nadia. SIM-RS atau Sistem Informasi Rumah Sakit adalah sistem yang mengelola data dan proses di rumah sakit untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Oke, beri aplaus dulu dong buat Nadia. Ya, betul ya. Jadi ini merupakan pretest Ananda sebelum perkuliahan. Jadi sebelum Ananda perkuliahan udah harus tahu nih apa definisi SIRS sama SIM-RS. Lanjut, konsep dasar sistem informasi, di mana di sini konsep dasar sistem informasi meliputi pengertian sistem informasi, komponen sistem informasi, dan kegiatan-kegiatan dalam sistem informasi. Sistem informasi adalah gabungan dari berbagai komponen teknologi informasi yang saling bekerja sama dan kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan orang-orang yang bekerja sama satu sama lainnya. Nah, sistem informasi rumah sakit atau SIRS merupakan sistem yang lebih sederhana dan terbatas, berfokus pada pengumpulan dan pelaporan data operasional dari rumah sakit. Nah, umumnya mencakup pencatatan data pasien, riwayat medis, dan informasi pelayanan dasar. Nah, ini pengertian dari SIRS atau Sistem Informasi Rumah Sakit. Selanjutnya, ini ada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau kita singkat dengan SIM-RS, merupakan sistem yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Jadi SIM-RS ini lebih komprehensif dan terintegrasi, mencakup seluruh aspek operasional dan manajemen rumah sakit. Nah, jadi ini yang lebih kompleks, yang lebih lengkapnya SIM-RS. Nah, memiliki modul-modul yang saling terhubung seperti manajemen pasien, ada registrasi, ada rawat jalan, rawat inap, manajemen, keuangan, billing, manajemen farmasi, inventory, manajemen SDM, manajemen laboratorium, dan sistem pendukung keputusan. Jadi perbedaan SIRS tadi dengan SIM-RS ini adalah SIM-RS yang lebih lengkap semuanya gitu. Nah, dapat menghasilkan analisis dan laporan untuk pengambilan keputusan strategis. Nah, sebelum kita masuk pada lebih jauh tentang SIM-RS, nah berikut Bapak akan mengenalkan kepada Ananda SIM-RS ya. Kita ambil ini referensi dari YouTube. Oke. Peran teknologi informasi dalam era digitalisasi menjadi sangat vital. Dalam pelayanan kesehatan, khususnya di fasilitas kesehatan, inovasi teknologi sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Salah satunya dengan penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit atau biasa kita sebut dengan SIM-RS. Nah, apa itu SIM-RS? SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit adalah sebuah sistem yang dipersiapkan sebagai upaya menangani keseluruhan proses manajemen rumah sakit, mulai dari administrasi pasien, manajemen data medis, pengelolaan stok obat, serta pelayanan medis secara keseluruhan. Terus, apa saja manfaat dari SIM-RS? Yang pertama, efisiensi operasional, yang dimana SIM-RS dapat mengotomatiskan berbagai proses administrasi dan manajemen rumah sakit, seperti pengelolaan data pasien, jadwal dokter, inventaris obat, dan penjadwalan fasilitas. Yang kedua, efisiensi administrasi. SIM-RS juga mengotomatiskan proses administratif seperti pendaftaran pasien, pembuatan data medis elektronik, penjadwalan kunjungan, manajemen inventaris, dan pembayaran tagihan. Yang ketiga, pengelolaan data pasien yang efektif. Informasi pasien tersentralisasi dalam satu sistem sehingga lebih mudah diakses dan dikelola. Yang keempat, pelaporan dan analisis yang akurat. Dengan SIM-RS, data diolah menjadi laporan statistik, grafik, atau tabel untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kelima, peningkatan keamanan data. SIM-RS dilengkapi dengan fitur keamanan data yang kuat sehingga membantu melindungi informasi pasien dari penyalahgunaan data. Yang keenam, terintegrasi dengan sistem yang lain seperti keuangan, laboratorium, radiologi, apotek, dan lain-lain. Integrasi ini dapat meningkatkan koordinasi dalam pelayanan pasien. Yang ketujuh, peningkatan pengalaman pasien. Pasien dapat mengakses informasi mereka sendiri seperti jadwal janji, hasil tes, atau resep obat melalui aplikasi atau portal pasien. Ini dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan pasien dalam mengakses informasi kesehatan mereka sendiri. Yang kedelapan, pemantauan dan pengendalian biaya.
Nah, SIM-RS membantu memantau dan mengendalikan biaya operasional rumah sakit seperti penggunaan obat, penggunaan peralatan medis, atau biaya pelayanan. Yang kesembilan, peningkatan kualitas pelayanan. Rumah sakit dapat melacak dan menganalisis indikator kualitas pelayanan seperti waktu tunggu, kepatuhan terhadap prosedur, dan tingkat kepuasan pasien. Jadi, penggunaan SIM-RS dalam pengelolaan rumah sakit atau klinik memberikan banyak manfaat yang signifikan bagi pasien, staf medis, dan manajemen rumah sakit. Oke, nah itu merupakan ini ya pengenalan kita tentang SIM RS ya. Jadi memang SIM RS itu sangat kompleks. Jadi semuanya mulai dari awal pasien datang sampai pasien berobat pun SIM RS itu sangat dibutuhkan di rumah sakit. Nah, proses SIM RS ini Ananda bisa lihat pada gambar, di mana di sini ada bagian kepegawaian, bahan mentah, produksi, logistik, gudang, penjualan, koperasi. Itu semua yang ada di sini terintegrasi SIM RS, di mana dari bawah ini akan nanti naik ke SIM server pusat. Nah, jadi nanti akan ada satu server pusat di mana nanti akan terintegrasi dengan para manajer yang ada di rumah sakit. Jadi memang dari bawah ini semuanya akan terintegrasi sampai sistem informasi manajemen rumah sakit yang di server pusat, dan nanti datanya akan didapatkan oleh manajemen di rumah sakit gitu. Jadi memang bisa dilihat dari segi pengelolaan data, SIM RS mengumpulkan semua data dari unit kerja yang terkait langsung di lapangan. Data dan informasi yang dikumpulkan selanjutnya disimpan dalam satu database untuk diproses lebih lanjut. Dalam pemrosesan ini, SIM RS memiliki kaidah seperti piramid. Nah ya, jadi kerucut yang artinya semakin ke atas hasil pemrosesan data tadi akan semakin ringkas namun padat dan informatif. Nah, jadi memang sangat bermanfaat ya SIM RS ini di rumah sakit. Ada yang tahu tidak apa landasan hukum SIM RS ini? Boleh cium tangan? Oke, silakan Saiful. Baik, landasan hukum SIM RS Indonesia adalah Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2013 tentang bahwa setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan SIM RS. Oke, betul. Beri aplaus dong buat Saiful. Ya, betul ya. Jadi ini merupakan landasan hukum implementasi SIM RS, di mana yang Saiful sampaikan tadi itu Permenkes nomor 82 tahun 2013 ya, tentang sistem informasi manajemen rumah sakit. Jadi setiap rumah sakit itu diwajibkan harus memiliki SIM RS ya. Jadi memang harus memiliki SIM RS biar terintegrasi mulai dari bawah hingga ke atasnya. Terus yang kedua juga ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Terus ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Terus juga ada Undang-Undang Nomor 44 2009 tentang rumah sakit juga, di mana setiap rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM RS. Dan juga ada Permenkes Nomor 82 Tahun 2013, setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan SIM RS, dan terakhir ini Permenkes Nomor 1171 Tahun 2011, setiap rumah sakit wajib melaksanakan SIRS tentang sistem informasi manajemen rumah sakit ya. Nah, berikut merupakan perbedaan dari SIRS dan juga SIM RS. Nah, kita bisa lihat dari pengertiannya, kalau SIRS ini sistem informasi dasar yang mencatat dan melaporkan data pelayanan rumah sakit. Kalau misalkan SIM RS itu sistem informasi yang mencakup seluruh proses manajemen dan operasional rumah sakit secara menyeluruh dan terintegrasi. Nah, itu perbedaannya. Dan juga di sini dari fungsi utama, kalau misalkan SIRS itu fokus pada pengumpulan data untuk kepentingan pelaporan, sedangkan pada SIM RS itu fokus pada pengelolaan operasional internal rumah sakit dan pengambilan keputusan manajerial. Dan untuk cakupannya, kalau misalkan SIRS itu lebih terbatas, biasanya hanya pada data pelayanan dan statistik, sedangkan kalau SIM RS lebih luas, mencakup modul seperti pendaftaran, rekam medis, laboratorium, farmasi, billing, SDM, keuangan, gudang, dan lain-lain. Jadi memang kalau SIM RS ini lebih kompleks, lebih banyak banget gitu, lebih lengkap gitu. Dan untuk sifat sistem, kalau misalkan di SIRS itu biasanya manual atau semi digital, berbasis formulir atau Excel. Sedangkan kalau SIM RS itu berbasis digital dan terintegrasi. Nah, untuk tujuan, kalau SIRS itu pelaporan dan pemantauan standar pelayanan kesehatan oleh pemerintah, kalau SIM RS efisiensi manajemen rumah sakit dan peningkatan mutu pelayanan pasien.
Nah, untuk pengguna utama yang SIRS itu petugas pelaporan rumah sakit dan instansi regulator, sedangkan kalau SIM RS itu seluruh staf di rumah sakit itu harus paham untuk menggunakan SIM RS ini. Jadi kesimpulannya, SIRS itu lebih berorientasi pada pelaporan eksternal, sedangkan untuk SIM RS adalah sistem yang lebih komprehensif dan terintegrasi secara internal untuk mengelola keseluruhan aktivitas rumah sakit. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Oke, silakan Nadia. Apa yang menjadi kendala dari rumah sakit dalam melakukan SIM RS? Oke, baik. Terima kasih Nadia. Mungkin Bapak langsung jawab. Kita ketahui bahwasanya SIM RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit ini ada kaitannya dengan IT dan pastinya ada dengan kaitannya dengan jaringan. Nah, ada beberapa rumah sakit yang mungkin atau puskesmas atau klinik yang nanti akan ada di wilayah 3T ya. Nah, mungkin itu nanti problemnya adalah di jaringan paling-palingan. Kalau misalkan untuk keamanan kan tadi udah lihat di video ya, untuk SIM RS sendiri itu keamanannya udah sangat luar biasa, udah terintegrasi. Jadi untuk keamanannya aman, tapi kalau misalkan untuk problemnya mungkin dari lokasi ataupun jaringan mungkin nanti. Nah, itu sih kendalanya. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke, next. Nah, untuk minggu depan Ananda semuanya, kita akan masuk pada pertemuan yang ketiga, di mana pertemuan ketiga sebelum kita masuk akan ada tugas minggu depan kepada Ananda semua. Boleh tugas minggu depan cari peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes tentang sistem informasi puskesmas atau SIMPUS. Nah, kalau misalkan tadi kita belajar tentang SIM RS, nah sistem informasi manajemen rumah sakit. Kalau sekarang kita minggu depan kita akan belajar SIMPUS atau Sistem Informasi Puskesmas. Atau sejauh ini ada yang tahu nggak apa pengertian SIMPUS? Tahu? Ada yang tahu? Tidak tahu? Oke, berarti minggu depan ya Bapak akan jelaskan tentang SIMPUS ini. Baik, Ananda semuanya, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu pertemuan kita pada yang kedua ini. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada? Oke, baik. Mungkin kalau misalkan ada salah-salah kata, Bapak mohon maaf. Mungkin kita tutup pertemuan kita pada yang kedua ini. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.